Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Iman dan ini masih dalam rangkaian bulan misi, jadi kita sudah masuki minggu keempat yang berbicara mengenai topik-topik di dalam pelayanan bulan misi, di dalam pelayanan bidang misi di dalam gereja GKI Hosana. Dan saya akan memandu itu saya Felix Jiprang bersama Dr. Yohanes dan juga narasumber kita Pak Adang. Ya, kita akan berbicara mengenai pelayanan yang secara khusus dilakukan oleh Pak Adang, yaitu pelayanan kepada lapas-lapas atau penjara, dan kita akan mendengar sharing dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan menarik ataupun hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Begitu menariknya sebetulnya pelayanan penjara yang mungkin kadang-kadang dihindari banyak orang juga ya Pak Adang. Iya, betul. Mungkin Pak Adang bisa langsung cerita secara singkat pelayanan penjara itu seperti apa, Pak? Sebenarnya pelayanan penjara itu indah kalau untuk saya ya. Yang ke sana itu harusnya sudah terdidik dari kitanya. Jadi dari awal tuh kita misalnya kalau ke sana, tuh kan kita mau PI. Ya memang orang-orang Kristen, tapi kadang-kadang ada Kristen KTP. Di sana waktunya banyak, misalnya dari yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Nah awal kita datang kita PI. Makanya yang ke sana itu harus dibekali ya. Kalau misalnya di GKI Hosana ini ada STUJ ya. Nah, sudah ada dibekali kan, jadi kalau misalnya yang di penjaranya baru di PI dulu, nah baru ikut ke kelompok besar. Nah di kelompok besar itu, nah kita bagian yang ke sana seperti harus dipersiapkan. Ya ke sana bukan hiburan, ya bukan ke sana tuh saya mau ikut ke sana, bukan. Tapi bagaimana di sana itu kita bisa memberikan pelajaran yang mereka nggak dapat itu. Ya kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya saudara kita bisa 5 kali kan beribadahnya, sedangkan ya dari Kristen kan 1 kali aja, misalnya 1 kali saja, sehari 1 kali, mereka 5 kali. Nah makin sering kita ke sana tuh kan makin bagus, tapi terorganisir itu ya. Jadi yang ke sana jangan asal saya mau ikut loh, saya mau ikut ke sana. Nah itu satu. Yang kedua, kita harus berpikir setelah keluar dari tahanan itu. Setelah dari keluar, sekarang kalau misalnya keluar aja, ya keluar dari penjara misalnya, kan dia tidak punya ongkos. Memang dikasih surat bahwa ini bisa gratis di kendaraan, tapi kan malu mungkin. Nah kita juga harus pikirkan. Nah setelah keluar ini, setelah mereka keluar dari penjara, nah maaf kalau misalnya yang narkoba ya kalau yang dari Jakarta, ya jangan di Jakarta ke Bandung lah gitu. Dan kalau yang habis keluar penjara, kan tidak bisa langsung ke gereja. Nah biasanya menghubungi saya. Nah setelah misalnya saya boleh nanti ada tempat, ada satu tempat di Bandung juga kawan-kawan kita, jadi dititipkan di sana. Di sana kita bisa ada yang buat lampu rem itu apa. Nanti ke gerejanya diantar dulu ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 sampai ke dia itu betul-betul. Nah baru sudah kuat, sudah biasa ya dibebas gitu ya. Kan nggak langsung kalau bebas, orang-orang di luar sini belum tentu menerima. Nah tanggung jawab kita ya, untuk apa? Untuk mendidik ya mereka tuh kan tidak semuanya jahat gitu ya. Begitu keluar kan susah cari pekerjaan. Nah bagaimana caranya? Nah kita misalnya ada tempat satu penampungan dan dilatih di situ. Dilatih kan yang di penjara juga pinter-pinter. Ya, pinter-pinter bukan orang. Kalau disuruh misalnya sekarang lagi rame tanaman itu ya, bisa dibuat tanaman kan bisa dijual. Di penjara juga sekarang tuh sedang seperti itu. Nah kita kalau pas ke penjara itu kita juga harus berpikir, bukan hanya datang terus membawakan firman balik bu. Nah bagaimana kelanjutannya gitu. Nah itu Pak, jadi kelanjutannya kita juga harus bertanggung jawab. Dan itu memang ada biaya mahal ya, makanya harus banyak orang yang mendukungnya gitu. Dan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan ada orang-orang yang bersedia untuk menampung gitu. Dan mereka juga mungkin orangnya banyak gitu sehingga punya tempat untuk menampung yang keluar penjara itu Pak. Ya Pak Adang pernah cerita juga bahwa ada mengunjungi narapidana yang misalnya dengan hukuman seumur hidup gitu ya, atau hukuman mati bahkan gitu. Nah kalau yang seperti narapidana hukuman mati itu
bagaimana persepsi Bapak atau harapan Bapak untuk narapidana ini? Ini kan nantinya kalau toh memang ada hukumnya di Indonesia, mereka akan dihukum mati. Nah, dengan hukuman yang berat seperti itu, apakah mereka akan lebih mudah untuk bisa katakanlah didekati, diberi katakan penginjilan, ataukah malah lebih susah gitu? Sebenarnya itu proses ya. Kemarin saya mengunjungi salah satu penjara. Dia memang katanya dihukum mati. Tapi selama 3 tahun dia tuh bacaannya tuh bacaan yang ini, bagaimana cara bunuh diri yang enak dan tidak sakit. Ya terus tahun 2 tahun itu aja, nggak tahu katanya. Saya pengen bacanya baca itu aja. Itu kalau bunuh diri tapi nggak sakit gitu. Nah tapi setahun 2 tahun, pas ke-3 tahunnya mungkin Tuhan izinkan yang melalui yang mengunjungi itu terus aja. Nah sekarang dia udah santai katanya. Sekarang dia mungkin dapat PK lagi kalau misalnya jadi hukuman seumur hidup atau misal jadi berapa belas tahun, kan dia ada kesempatan untuk bertobat. Oh iya. Ya kesempatan untuk bertobat kan kalau setelah dia berpikir, ya saya misalnya seumur hidup kan ada. Kita kan ada tanggung jawab di dunia dan ada tanggung jawab di sana. Nah untuk tanggung jawab di sana kan ada kesempatan untuk belajar. Nah ada yang sampai begitu, jadi dia malah jadi panutan di sana. Itu salah satu nama ya, itu dipanggil tuh, oh Pak Panutan katanya. Padahal dia orang Chinese ya, panutan, apa yang diomongkannya diikuti. Padahal orangnya ya seperti Bapak ini, cakep, terus pakaiannya juga ini enggak cakep biasa. Terus dia penuh senyum, sisirannya bagus. Tapi selama dari hukuman 0 tahun sampai 3 tahun, waduh dia. Tapi sekarang setelah 3 tahun lebih, dia udah merasa, dah apapun yang terjadi, katanya dia ngomong gini, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ya sampai pada kesimpulan itu. Iya kan, saya juga tidak bisa, loh kok bisa begitu. Tapi itu jalan Tuhan ya, jalan Tuhan melalui kita. Ya caranya apa? Ya kita mengasihi dan diberikan dong. Kalau misalnya bisa jadi hukuman seumur hidup kan bisa bertobat. Ya, bisa bertobat. Jadi karena di Indonesia belum mengenal hukuman mati kan. Iya. Jadi memang bisa remisi, bisa berkurang, iya, nantinya bisa gitu. keluar gitu ya. Iya, bisa. Nanti kalau misalnya hukuman sekian tahun ada 17 Agustus kan ada biasanya ada pengurangan ya itu. Nah, tinggal dia setelah bertobat misalnya di penjara, jangan sampai pas keluar ketemu lagi ya sama orang-orang yang itu, yang kawannya itu bisa jadi. Jadi kita mesti bawa lah ya, bawa, karena orang-orang yang bisa dihukum hukuman mati bukan orang yang biasa-biasa, bukan. Kadang-kadang bayangan aja dia dihukum ada hukum mati, dia tidak merokok dan juga tidak menggunakan narkoba, gimana tuh? Tidak, dia tidak merokok, terus makannya dia itu dikirim makan yang sehat-sehat. Ya itu jadi saya tuh kenapa dia kok kalau yang receh ya biasanya itu dia juga memakai, kalau ini enggak. Ada salah satu ya kawan kami, dia tadinya 2-nya udah dihukum mati ya, tinggal 1 orang ini dari 13 tahun terus sampai tinggal 8 tahun saya antar. Dia keluar ke imigrasi, saya kunjungi di imigrasi, terus dia ya ngobrol-ngobrol sampai ke bandara. Ya, diantar sama petugas karena dia tidak boleh keluar dari bandara, masuk pesawat langsung ke Taiwan gitu. Nah, dia bersyukur, Padang terima kasih katanya. Saya sudah didik sekian tahun gitu. Itu tuh dia tidak merokok. Dan itunya apa? Makannya juga disiplin. Iya. Justru yang saya tanya gitu, loh kamu tuh enak aja kamu merusak orang lain gitu. Ya kamu sendiri. Iya ada. Nah itu seperti itu. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang bisa digunakan oleh dia ya melalui kita gitu. Tuhan menuju kita untuk ke sana itu dengan apa? Memang itu tadi, kasih itu ya. Kasih itu kepada mereka, bukan mereka makanannya harus seperti itu, bukan. Tapi dari pihak kitanya, mereka juga bisa melihat apakah dia seseorang itu datang ke sana hanya ingin rame-rame datang, ya. Tapi kalau misalnya dia mengasihi kan tahu kebutuhannya apa. Dengan apa? Dengan ngobrol. Kalau misalnya ini ada 20 orang terus khotbah, udah bubar
Loh, tidak tahu kesulitannya apa. Pas ngobrol gitu, dia ngomong, Pak saya tuh perlu sendal katanya. Oh perlu sendal tuh. Kan perlu sendal. Kalau ngomong itu kan malu. Perlu sendal. Nah dari situ nanti pakai sendal gitu. Ngelihat misalnya itu pakaiannya lusuh. Setiap kebaktian kok pakaiannya itu aja. Ya kita juga berpikir. Mungkin ada kita bahkan maaf ya gitu. Supaya lebih gagah itu. Nah seperti itu. Kitanya juga ada reaksinya tuh. Jadi bukan gini. Berikan dulu makanan terus supaya dia nurut, bukan. Dia bukan seperti itu, tapi firman Tuhan. Nah ini baru itu yang saya ya. Dari 2 cerita tadi yang ke luar negeri sama yang udah 3 tahun berubah yang tadinya mau bunuh diri, itu kan jadi memang salah satu contoh yang Padang bilang pelayanannya itu nggak bisa sekali datang udah ya, memang harus terus menerus, ada jadwal, ada rutin gitu ya. Follow up. Dan kelihatan hasilnya begitu, Padang juga sukacita sekali ya, puji Tuhan bisa begitu ya. Nah kalau itu mungkin kebahagiaan atau kesukaan gitu ya. Kalau duka citanya atau tantangannya apa tuh Padang tuh? Tantangannya begini, ketika mereka keluar, nah, terus mereka itu misalnya mau ke Bandung, misalnya orang Jakarta mau ke Bandung, nah kan sulit ya. Kalau misalnya ke gereja Hosana kan nggak bisa, ya pasti menghubungi saya. Nah, menghubungi saya boleh kalau 1 orang tidur di rumah aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah 4 orang lah, itu ada 4 orang dia ikut ambil bagian di dalam pelayanan 4 orang. Nah kalau 4 orang saya nelpon kawan-kawan, ya udah kawan-kawan bisa jawabin. Tapi sekarang ada kawan yang punya tempat itu penampungan ya dari orang tuanya Kak Imtong, dianya dari Hok Imtong itu ya. Jadi ada penampungan bisa dititipkan kalau 4 orang tuh seperti itu. Tapi yang menyakitkan tuh begini ya. Ada seseorang yang di waktu di tahanan selama 8 tahun itu bagus tuh. Begitu keluar terus berkumpul lagi sama kawan-kawannya, mulai ini lagi, kembali lagi. Nah itu yang menyakitkan, pas datang ke sini ada kawan-kawan yang lainnya, Pak itu jangan terlalu diogok katanya, jangan terlalu dimanja katanya. Bapak harus tegas aja. Saya kan gak bisa tegas tuh, kalau udah keluar tuh pasti ngomongnya ya diomonginnya pelan-pelan gitu. Ya kamu nggak boleh begitu, kamu yuk ikut saya. Jadi tidak bisa kalau yang sudah keluar juga kita galakin, nggak bisa. Tapi yang mau galak tuh harusnya begitu keluar masuk penampungan, nah itu ya kalau orang Sunda tuh degungkan gitu. Udah aja kamu gini, nah itu tempatnya itu. Ada ya Pak, seperti katakanlah pusat rehabilitasi itu, maksudnya yang lebih, ya bukan penjara, tapi maksudnya yang lebih dekat masyarakat, ada itu juga tempat-tempat seperti itu, ataukah karena pelayanannya Pak Adang yang ada tempat-tempat seperti itu? Kebetulan kawan ini yang punyanya, jadi saya kadang-kadang ada tempat ada itu untuk ini apa masalahnya begini, ya udah. Nah di tempat itulah saya bisa mendidik selama 2 bulan itu, bisa mendidiknya seperti apa. Ya udah ya dikeras jam 8 kamu gini seperti tentara dulu. Nah setelah 2 bulan itu kan ikut ke gereja di sini misalnya dengan saya gitu, ikut ke gereja atau ke dia mana gitu. Nah udah mulai enak. Nah boleh kamu sekarang harus mau kemampuannya apa, harus dilatih toh. Harus dilatih, kalau bisa nyupir ya nyupir lah gitu. Ya kalau ini kebetulan ada yang nge-grab juga, lulusan penjara itu nge-grab. Kamu kerja apa? Nge-grab buatnya. Ada seorang senior ada di Bali, kamu kerja apa? Proyek Pak itu. Dia fotonya, ya bagus gitu. Nah jadi tetap kita telepon. Ya tetap dikunjungi, jangan kalau udah keluar sudah aja. Ya kita ada di mana kamu, kan biasa di WA tuh ada, oh saya di Bali lagi kerja, dia foto lagi pakai ini topi proyek. Waduh saya tuh ya bangga gitu dengan dia, terus dia hubungan gitu ya. Itu yang paling indah bagi saya. Jadi jangan sampai pas keluar sudah berhenti. Kita tidak tahu dia sampai kemana-mana. Nah ini yang 4 ini kan jadi pendeta, ya, jadi pendeta yang melayani penjara. Tapi ada satu yayasan yang menaunginya, tetap lapor ke saya, Pak saya di sini, ya udah
Itu yang lain-lainnya di mana? Nah, yang lain-lainnya biasanya ini teleponnya Pak, saya hubungi satu-satu gitu. Harus dihubungi. Nggak bisa kalau misalnya setelah keluar, ya udah terserah lu aja, nggak bisa. Kita harus hubungi. Ya gimana kabarnya gitu. Nah itu memang pelayanan penjara ini perlu biaya banyak ya kalau itu. Tapi sampai saat ini ada orang-orang yang mendukung seperti itu. Saya juga bersyukur ya kepada mereka. Tiba-tiba kalau saya bilang ada lagi, perlu ini ada lagi, yaitu ada kawan-kawan. Makanya kawan-kawan itu bukan satu dua, puluhan di sini. Jadi banyak ya, Ya. maksudnya kalau kita atau jemaat menonton video ini mungkin merasa wah sulit dan butuh pengorbanan, kasih yang besar, hati yang betul-betul rela. Tapi Padang nggak sendirian, tapi banyak ya orang-orang yang itu ya. Banyak. Tapi biasanya yang kawan-kawan itu kayaknya nggak ada yang pegawai itu. Ya artinya pegawai itu kerja pegawai negeri gitu. Ya pegawainya biasanya yang dagang gitu. Ya toko kan sekali-kali pergi ya pergi aja gitu kan. Yang waktunya fleksibel. Waktunya banyak gitu. Ya jadi bisa berangkat. Tapi kalau yang misalnya pegawai negeri kan susah. Ya tapi banyakannya itu ya dia toko atau dia nge-grab gitu. Itu atau dia ada yang usaha. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan biasanya dalam 3 bulan itu langsung di jadwal. Ini jadwal tuh misalnya ke Subang, ke Gunung Sindur, terus ada di SPN, ada di Politeabes itu. Kita juga nggak itu penjara aja. Kan kita juga harus memberitahukan kepada sipir penjaranya juga. Iya, ya lingkungan. Ya kebetulan ada pendidikannya di SPN nih, ada 30 orang. Jadi supaya apa? Ya dia juga ikut ambil bagian. Itu. Jangan kita aja, dia juga kan sebagai murid Tuhan Yesus ya harus ikut dong. Sipir yang Kristen juga. Iya, yang Kristen itu. Kebetulan ini saya ada pelatihannya di SPN itu. Jadi cobalah kasih ini, tunjukkan. Bukan hanya kita karena saya pegawai negeri, bukan, tunjukkan. Kalau di satu tempat itu ya terangnya itu ya harus menolong lah yang di penjara. Memang secara umum harus umum ya, harus yang lainnya juga harus ditolong. Tapi terutama ya lingkungan yang sedikit itu. Banyak ya rutan lapas yang Padang udah pernah datangi ya? Banyak ya? Ya, ada beberapa ya terutama Jawa Barat ya. Oh, Jawa Kalau Barat. Jawa Barat kalau keluar itu ada kawan kami yang lulusan Subang itu sampai ke Makassar, kemana itu dia keliling karena dia itunya lapas itu. Jadi dia sekolah lagi jadi pendeta. Dia kalau ada tugas ke Makassar ya ke penjara. Itu. Jadi ada wakil saya itu. Nah, itu Tuhan memberikan satu bantuan karena saya sendiri kan udah tua. Terus untuk jauh-jauh kan itu. Di sini juga ada Samuel Sihite ya, tiap hari ada kamu bagian Politeabes ya, Sam? Ya katanya. Jadi memang harus multiplikasi, nggak bisa sendiri. Ya kalau sendirian kemana-mana nggak bisa. Tapi kita harus fokus gitu. Jangan asal datang udah aja. Jadi begini. Tapi kita harus fokusnya kita ngobrol lagi. Si Anu gitu kan. Perlunya apa gitu. Nah itu. Jadi harus tahu itunya apa, kesulitannya dia itu harus tahu itu. Dan biasanya yang hadir di sana tidak memberikan nomor telepon. Nomor teleponnya hanya saya gitu. Itu ya untuk menjaga itu kalau misalnya tiba-tiba menelpon butuh, nah ini nggak bisa, harus melalui saya. Jadi kalau ke Bandung juga telepon saya, oh baik di mana kamu, di sini, baru harus ada saya aja gitu. Kalau langsung misalnya ke Dokter Yohanes kan tuh pernah jadi satu kali juga kadang-kadang jadi problem seperti itu. Problem. Karena ada itu saudara kita di sini dan ipar saya itu ngasih telepon, ya udahlah, ke pulsa lah itulah gitu ya, itu jangan kata saya, udah itu urusan saya aja, kalau memang mau bantu nanti saya aja yang cerita gitu. Jadi jangan ngasih telepon itu. Gitu. Pak Adang, kalau kita tahu kalau pertobatan atau menerima Tuhan Yesus itu ya sebagai juru selamat itu kan memang anugerah kata saya. Kalau menurut pengalaman Pak Adang menginjili seperti di penjara, misi ya di penjara itu apakah betul bisa lebih mudah
Katakanlah untuk orang jadi bertobat atau malah lebih susah sebenarnya. Kalau orang dalam kesulitan kan lebih banyak memikirkan katakanlah permasalahan hidup yang berat sekali seperti di penjara, apakah kesempatan itu kan pasti lebih sering dipikirkan oleh orang tersebut untuk memikirkan hal-hal rohani katakanlah. Menurut pengalaman Padang apakah lebih mudah atau lebih susah atau sebetulnya sekali lagi bagaimana gitu Pak? Nah kalau ya itu suatu kali saya ada itu orangnya berantem aja di penjara tuh, berantem aja kerjaannya tuh, kerjaan berantem terus tuh, itu memang jagoan dia gitu. Terus itunya nggak soal itulah membunuh ya. Itu di gereja itu cuma ngelihat pintunya aja udah. Saya kan suka di luar di belakang. Ayo Bung masuk. Enggak, udah seminggu gitu, 2 minggu, 3 minggu, itu lama itu. Tapi sebulan akhirnya deket pintu, ayo masuk. Nah, terus masuk di sebelah saya. Lalu pas lagu, dia suaranya bagus. Kalau orang Timur kan suaranya bagus kan. Wah, Bung suaranya bagus, harusnya ke depan gitu. Bisa Pak? Ayo ke depan. Nah, dia kesaksian ke depan tuh. Pas kesaksian suara kan tepuk tangan. Nah, baru, nah kamu nanti kalau itu ke depan lagi kesaksian di sini. Nah udah itu seminggu 2 minggu nggak ada berantem lagi. Terus dia malah jadi ketua gereja di salah satu lapas tuh. Ya dia aja semua kalau nggak ke gereja langsung dia hubungan dia bagus ke atas ke bawah bagus itu. Nah itu seperti itu. Tapi proses mau masuk ke dalamnya tuh itu orang lain kenapa nggak masuk? Nah, saya bukan, biarin aja ngobrol gitu lama, sudah ngobrol lama, baru hai masuk, lihat suaranya. Karena mereka tuh kalau orang-orang Timur suaranya bagus-bagus. Nah jadi setiap minggu dia terus saja itu jadi pimpin pujian, jadi suara satu merasa dihargai. Lama-lama kan jadi tampin gereja, namanya tampin kalau bisa tampil gereja, udah itu. Jadi kitanya agak tenang. Nah, dia yang suka hubungan itu, ya hubungan itu. Nah, ke dia yang suka hubungan ke Kalapas. Jadi dia bagus itunya ke atas bawahnya. Jadi saya agak tenang waktu tempo hari itu. Nah, itu nggak segampang kan itu dia bertobat lagi. Dia memang sudah Kristen, tapi ada juga yang dari ikut, biarin aja ikut kan senang nyanyi. Udah lama-lama itu ikut anggap katekisasi, bawa buku dari sini. Terus titipkan ke kawannya yang itu, kamu bacain di sana. Terus aja katekisasi setahun itu. Setahun udah, terus bilang tes lagi. Kalau saya 3 bulan ke sana tes lagi, oh bagus. Tes lagi sehingga waktunya cukup untuk dibaptis. Nah, saya juga kesulitan. Mau dibaptis kan perlu pendeta. Ya, kita kan ada aturannya. Nggak bisa sembarangan. Kalau saya nggak bisa, mesti katekisasi, mesti ada pendeta. Saya cari aja tempo hari ada kawan akrab saya itu Pak Hans ya, almarhum. Pak Hans ya. Nah, pendeta Hans. Nah, dia itu bagus dia tuh. Pak, saya bantuan. Ayo gitu. Tuh ke sana gitu. Jadi itu dibaptis ada 3 orang gitu. Dibaptis 3 orang tapi pintunya tutup gitu. Gak usah ada suara tutup. Ya udah aja. Nah, setelah keluarnya kita kan mesti ini ada di Rancaekek 1. Tetap ditopang, tetap dibantu. Itu ya. Nah, ada di Rancaekek 1 itu ada. Tapi dia karena punya ini juga bukan yang biasa-biasa. Dia punya knowledge bagus gitu. Jadi dia bisa bekerja dan bisa usaha ya. Udah bantu cuma doa aja. Dia udah struggle gitu. Nah itu yang seperti itu kan enak tuh. Jadi masuknya tuh bukan karena karena ingin sesuatu, bukan. Dia mendengar lagu-lagu ya, pujian-pujian, mendengar pujian-pujian, terus dia dekat ke pintu, udah dekat pintu, boleh nggak saya masuk? Boleh. Terus begitu dia, nah saya ajak seseorang untuk ngobrol sama dia, tunjukkan bahwa kamu tumbuh di Kristus gitu. Ya ditunjukkan dan jadi kan mencontoh itu. Jadi kalau masuk gereja dituntun sama ini.
dituntun masuk gitu. Akhirnya itu ya sekarang juga secara ekonomi bagus itu. Jadi karena punya keluarga, terus gimana kamu sekarang? Baik, Pak boleh nggak saya ini katanya ngirim makanan katanya untuk anak-anak di sana, saya titip ke Bapak. Oh boleh kan, nitip dia, nitip makanan itu. Saya misalnya memberikan uang gitu ya untuk beli Indomie atau kopi, ya udah saya itu laporannya ke dia. Nih ini lapornya. Kita juga mesti ngajarin itu harus ngajarin kepada mereka laporan itu. Jadi tetap itu tuh ada itunya ini. Gitu. Oh nggak usah, saya nggak bisa. Harus nah, itu satu. Terus kalau kita masuk ke penjara itu, kalau bawa orang baru, saya kan nanya dulu dari mana itu. Kok bisa masuk? Harus dilatih dulu di sininya. Ya minimal ya kalau di kita tuh ada STUJ ya. Ya. Nah, itu STUJ itu harus. Jadi STUJ itu supaya dia bisa itu STUJ. Nah, jadi yang ikut ke sana jangan yang sembarangan asal ikut karena nggak ada kerjaan terus ikut. Oh, nggak bisa begitu. Di sananya nanti kalau pas misalnya dibagi kelompok dia nggak ceritanya apa. Nah itu jadi harus yang memang ada dasarnya itu. Terus kalau mau memberikan sesuatu juga kalau ada titipan dari seseorang kok saya apalagi nasi saya bongkar itunya, maaf itu dibongkar itunya, dibukai saya periksa. Kalau yang nitip nggak puguh itunya apa nggak kenal. Oh kalau kenal gini ya nggak apa-apa, kita kan udah kenal. Tapi kalau nggak kenal saya bongkar gitu. Maaf ya saya bongkar. Ada seseorang menitip ke penjara nasi katanya untuk karena dia punya saudara di sana. Oh diperiksa. Karena pernah satu kali ada yang masukin ini kartu telepon. Saya juga ditahan 1 hari di sana. Ditahan 1 hari itu. Ya diproses saja. Diproses ya sampai sore. Penting ya, Pak ya. Iya, nah, itu sesuai dengan aturan gitu. Jadi jangan ke sana hanya bisa rame-rame aja. Ya saya ikut ya. Terus hanya apa? Ikut tuh. Ikut aja udah duduk. Bukan. Nanti kan ngobrol informasi. Oh di situ kasusnya ini informasi Pak, kebutuhannya ini kan ada informasi. Kalau hanya firman khotbah terus bubar, terus mereka nggak ada. Harus ada waktu setelah firman tuh ada beberapa menit ngobrol sambil kalau dari sini kan ada kue dari ibu itu ya, sambil makan kue ngobrol gitu. Ini misalkan kita bertiga 5 orang sambil kue semua air gitu. Jadi ngobrol itunya. Jadi firman terus ngumpul. Kalau firman bubar udah ya kita nggak tahu gitu sejauh mana mereka. Jadi intinya memang katakanlah semacam fellowship dan memang orang-orang yang ikut di situ pun sudah harus diperlengkapi lah ya untuk siap untuk juga membagikan kesaksian gitu ya Pak ya. Betul. Jadi jangan pas ke sana tuh hanya ikut aja. Ya enggak ada itunya. Ya kata saya maaf saja ya maaf harus yang memang ya tadi STUJ itu ya STUJ atau ya sekolah minggu itu sudah tahu lah organisasi di gereja. Jadi bagus itu. Tapi kalau hanya nanti kesaksian memang misalnya udah di penjara kesaksian saya udah di penjara ya kesaksian seseorang kan nggak bisa disamakan dengan yang lain toh. Ya saya cerita tadi juga kesaksian saya tapi kan belum tentu dialami. Kalau saya misalnya kesaksian punya anak 3, terus saya cerita ke yang belum punya anak ya susah tuh. Ya, atau yang nggak punya anak tuh cerita kalau mendidik anak tuh seperti ini dia baca buku gitu kan. Yang baca buku bisa coba dia kan nggak tahu kalau subuhnya misalnya harus anak kecil tuh minta susu bapaknya rebut gitu. Ibunya itu kan nggak tahu karena nggak ngalami, bacanya di buku aja. Bagaimana perasaan itu yang nggak ada. Nah itu kasih itu. Saya pun kemarin ada yang meninggal ya udah umur 85. Waktu pujian biasa mah enggak, saya biasa-biasa aja. Ketika ada lagu di doa ibuku namaku disebut, padahal itu orang lain, saya berdua. Tuh, perasaan karena apa? Ya ibu itu di doa ibuku kan merasakan punya ibu. Nah ibu juga mungkin merasakan punya anak. Nah itu, jadi harus yang ada perasaan gitu di sana itu. Nah kan setelah kita mendengarkan diskusi dan mendengar menarik ke pelayanan penjara nih, dari mungkin tadinya menakutkan jadi tertarik,
dan mungkin sudah mengalami pembinaan gitu ya, misalnya sudah ikut STUJ dan pembinaan lain. Nah, yang jemaat bisa lakukan ini apa nih Pak kalau tertarik untuk melakukan pelayanan penjara? Dukung aja. Ya pertama doa. Ya doakan ya yang pelayanan penjara. Terus memang kalau misalnya ada yang dari pihak gereja minta tolong ya, misalnya kan itu tuh kesana juga gereja tuh pasti ada biaya ya, ada biaya tuh kesana, ada mobil, ada itu, ya dukunglah mereka itu ya pasukan-pasukan dari gereja yang mau ambil bagian itu. Jadi walaupun dari gereja sendiri misalnya ada udah di itu ya di bidang misi itu ada biayanya sekian, tapi kan apa salahnya kita mendukung? Nah, saya bergerak tidak didukung oleh gereja ya, yang itu tuh yang jauh-jauh. Tapi ada orang-orang tertentu gitu. Ya udah tenang, ya, berangkat aja gitu. Ada orang-orang tertentu yang dulunya itu waktu mudanya ikut gitu. Nah sekarang sudah jadi usahanya bagus, udah Pak itu berangkat aja gitu. Nah, itu ada orang-orang tertentu yang walaupun misalnya ada waktu-waktu tertentu yang gereja tidak ada misalnya, ya saya berangkat aja, ya berangkat aja udah pasti ada orang-orang yang itu seperti ini. ESPN sekarang di ESPN itu ada kebaktian sore. Nah terus ada Jumat ada kebaktian lagi, Kamis ada kebaktian. Kan susah kalau kita mengandalkan misalnya Pak Pendeta kan banyak urusan. Nah kita ini yang biar saya di ESPN, biar saya di Voltabes, biar saya di, jadi semuanya gitu. Dan bukan pendeta. Ya yang pada ikut STUJ kebetulan usahanya bagus gitu. Ya kan cuman misalnya 3 bulan cuma sekali aja gitu kan, nggak tiap hari. Yang mungkin yang itu kan saya kan. Nah ini Bapak misalnya udah kebagiannya nanti 2 bulan ya, kan udah dirancang 2 bulan 2 bulan itu. Kalau saya tiap waktu harus karena itu ada banyak gitu tuh pelayanan-pelayanan yang didukung oleh anak-anak yang tadinya nggak kepikirkan gitu, nggak kepikirkan mendukung, sekarang mendukung gitu. Itu jadi banyak kawan-kawan yang dulunya waktu mudanya biasa-biasa sekarang sudah punya usaha, udah berangkat aja. Jadi walaupun tidak ada atas nama gereja ya, tidak atas nama gereja ya, kita atas nama kelompok kita aja ya. Kalau misalnya Pak Lukas kelompok sepedahannya gitu, udah aja kelompok motornya gitu kan, memberikan itu udah dari bulan ini dari kelompok motor gitu. Itu mereka aja seperti itu gitu. Jadi saya nggak takut dulu ada kekhawatiran kalau ke Subang pakai motor, saya tuh pakai motor gitu, terus Indominya di belakang pakai motor jalannya gitu ya. Dulu yang pernah ngalamin, tapi sekarang kayaknya nggak, orang-orang tuh jangan awas kalau sampai pakai motor katanya, udah aki-aki begini pakai motor katanya gitu. Jadi banyak gitu, kalau mau pakai motor jangan gitu. Jadi ada orang-orang yang dulunya sama-sama dan berarti itu. Jadi indah lah kalau itu. Gitu. Wah seru dan kelihatannya indah ya Dok ya pelayanan penjara ini. Oke, terima kasih Pak Adang sudah memberikan sharing dan juga motivasi, dorongan buat kita, buat jemaat sekalian untuk bisa memahami bahwa pelayanan itu tidak sempit gitu ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk pelayanan melayani sesama kita, dan diantaranya adalah pelayanan ke lapas atau penjara atau rutan yang seperti dilakukan oleh Pak Adang, dan mungkin juga jemaat yang tertarik untuk melakukannya juga bisa terlibat di dalamnya seperti yang telah Pak Adang sampaikan tadi. Demikian Kompas Iman kita dalam rangkaian bulan misi, dan ini adalah yang keempat. Dan buat jemaat yang belum menyaksikan untuk episode 1, 2, 3 bisa langsung saja diklik di channel YouTube GKM Sana. Oke, demikian bincang-bincang kita pada Kompas Iman kali ini. Selamat bertemu lagi dalam Kompas Iman berikutnya. Tuhan memberkati.